Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan servisan power ampli mobil. Kita lihat, saya sudah membuka penutupnya karena teringat ingin berbagi ilmu, jadi saya terlambat merekamnya. Power ini kondisinya tidak hidup atau mati total. Kita akan melakukan pemeriksaan dengan membuka baut-bautnya terlebih dahulu. Oke, kita akan melakukan pembongkaran atau pembukaan dari mesinnya. Banyak sekali baut di dalamnya. Kemarin saya tes power mobil ini tidak hidup, tidak ada tanda lampu protek atau lampu warna hijau saat on. Saya pegang bodinya panas sekali. Oke, karena membuka ini saja sudah memakan waktu, kita percepat videonya. Oke, setelah baut yang tertempel pada heatsink keseluruhan kita buka, kita baru bisa mengangkat mesinnya seperti ini. Oke, setelah kita dapati dari mesinnya, kita akan melakukan pemeriksaan dahulu di bagian power supply unitnya. Apa terjadi sesuatu atau tidak? Kita ukur di fuse, ternyata normal bagian regulator. Kita periksa di kapasitor keluaran dahulu. Jarum multitester menunjukkan adanya hubungan singkat. Di kapasitor yang satu juga terjadi hubungan singkat. Itu kapasitornya yang ini dua, bagian sekunder. Kapasitor sekunder ada short, kita akan buang beban terlebih dahulu. Siapkan dulu soldernya. Buang beban maksudnya di sini saya salah tadi. Kita lepaskan beban ke power amplinya terlebih dahulu dengan melepas tegangan positif dan negatif yang berasal dari power supply. Dia shortnya berada di power supply atau berada di power ampli. Ini untuk pemula. Jika kita sudah tahu, ya langsung saja kita cek di bagian power ampli. Setelah kita lepas beban dengan menyayat jalur positif dan negatifnya. Jalur itu kalau kita telusurin, jalur positif dan negatif masuknya ke dioda banyak arah yang bentuknya seperti transistor. Dari sini keluarannya kita potong sehingga tidak masuk ke power ampli. Kita akan cek di power supply-nya apakah masih short. Ternyata jarum multitester menunjukkan sudah hilang shortnya. Hanya denyutan kapasitor yang kita ukur. Oke, kelihatan pada multitester. Jika dibalik probe-nya,
sudah tidak menunjukkan short. Berarti kita yakinkan di sini sekarang aman. Kita akan memberi tegangan untuk memastikan apa di power supply ini keluar tegangannya atau arusnya. Kita beri arus. Kita akan memberi tegangan masukan untuk mengetes apakah power supply-nya bagus, untuk meyakinkan saja. Di sini ada 3 terminal positif, remote dan ground. Untuk remote kita beri kabel. Biasanya pemasangannya masuk ke kontak pada kunci kontak pada mobil, sehingga mobil hidup atau DPD-nya hidup, tip mobil hidup, baru dia otomatis hidup atau menyala. Oke, setelah kita memberi tegangan, kita akan melakukan pengetesan. Kalibrasi 50. Di sini tegangan 12-nya sudah ada, di remote juga sudah ada. Dan 24 volt sudah keluar. 24 volt negatif. Di sini 24 volt positif. Ternyata power supply unit normal. Oke, kita matikan dulu power supply-nya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan pada power ampli, di mana terjadi shortnya. Sini power amplinya ada 4 channel. Berarti setiap masing-masing channel mempunyai 2 buah transistor final atau output powernya. Pada kalibrasi 1 ohm kita cek dulu di beberapa transistor outputnya, di mana terjadi hubungan singkat. Di sini shortnya terlalu parah. Di tempat yang terlalu parah shortnya, kita akan cabut dahulu. Di sini tadi terlalu short, kita bolak-balik probe-nya pun dia short. Kita akan cabut dulu transistornya.
Oke, setelah kita melakukan pencopotan pada jalur B+, kita ukur ternyata sudah hilang shotnya. Shotnya sudah hilang. Ternyata transistor outputnya short satu. Kemudian yang satunya kita ukur juga short. Apakah masih ada ya short yang lain? Aman. Ini negatif. Aman. Output yang lain tadi kita ukur banyak yang short. Ternyata aman yang lainnya. Kita akan melakukan pengetesan dahulu apakah tegangan ada yang lewat. Setelah kita copot bagian transistor outputnya, transistor drivernya aman. Kita sambung dulu jalur B+ nya. Jadi apanya nanti ini sama ini. Ya. Oke, setelah kita tadi sudah menemukan tersangkanya yang rusak, satu channel yang short transistornya, jadi kita akan melakukan penggantian terlebih dahulu. Jika kita lupa di mana NPN dan PNP, di sebelahnya ada temannya dari transistor ini. Semisal yang ini kita ukur di sini, ternyata ini PNP. Kemudian kita ukur transistor penggantinya PNP juga. Kita pasang di sebelah sini, PNP dan PNP. Kemudian sebelahnya yang NPN. Biasanya ini transistor powernya jebol, salah pemasangan speaker subwoofer karena ini di bagian rear channel. Di tempat pemasangan subwoofer mungkin ada kabel yang korslet atau yang masang tidak ngerti berapa hambatan yang seharusnya dibutuhkan, berapa beban, main hajar aja. Oke, setelah kita melakukan pemasangan kembali, kita akan melakukan pengukuran tegangan dari keluaran power amplinya ini. Kita colokkan probe hitam pada ground.
Setelah tercolok, kita taruhkan di ground. Pada kalibrasi 50 atau 10 juga enggak masalah. Kita nyalakan power supply-nya. Kita harus tahu di mana jalur loudspeaker atau terminal keluaran untuk speaker. Di situ kita letakkan probe merah. Probe merah kita letakkan di tempat yang jebol ini tadi juga boleh. Jika kita nyalakan, nah, terlihat pada multitester tidak terukur tegangan yang lewat. Kita ukur di sini. Kita ukur sekali lagi. Tegangannya negatif, berarti masih ada sesuatu di sirkuit power ampli-nya. Kita pastikan tegangannya harus 0. Kita akan melakukan pengecekan sekali lagi. Setelah tadi kita melakukan pengecekan lebih lanjut dan sudah tidak ada lagi tegangan yang lewat ke bagian terminal speaker, kita akan melakukan pengetesan. Kita nyalakan dulu switch adaptor. Oke, kita lihat lampu warna hijau sudah menyala, menandakan power supply bagus, power ampli bagus, dan dia tidak protek lagi. Oke, kita akan melakukan finishing dan selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam teknisi Brastagi.